Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas mengenai laga final Liga Champions ya, yang akan berlangsung Senin dini hari pukul 02.00 ya. Ini bagi kalian yang suka tebak skor ya. Saya akan kasih sedikit prediksi saya ya mengenai laga ini ya. Kita mulai dari ini saya lagi di luar ya, karena kalau di dalam itu cahayanya buruk ya, karena kamera saya jelek, videonya gelap, jadi saya di luar. Dan saya maaf lagi pakai topi ya, karena panas ya. Saya takut saya kosong, karena saya tidak kosong, tambah kosong ya. Nanti kosong itu saya nggak bisa dilihat. Langsung ke intinya ya, dari laga PSG Munchen ya, sama-sama memburu juara ya. Untuk PSG ini udah lama nggak juara kan. Mereka itu kayak sering di Champions tapi sering gugur ya, kasihan. Sejak zamannya Ibrahimovic juga gagal mereka ya, mentok-mentoknya di awal-awal ke knockout. Bahkan ini final pertama mungkin untuk dekade 2000-an ya. Untuk Bayern Munchen ini mungkin kan langganan final ya, mereka sudah sering ke final. Dan juga Munchen ini memiliki skuad yang untuk yang musim ini lebih merata ya, nggak kayak dulu yang lebih ke Lewandowski terus. Namun sekarang udah merata dan ada beberapa diorbitkan pemain muda ya. Terus sekarang saya akan bedah dari sisi PSG ya. PSG ini permainannya membaik sejak Di Maria sembuh ya. Jadi ketika Di Maria bermain ini, Mbappe dan Neymar ini lebih mudah untuk mengkreasikan peluang ya, karena Di Maria itu sifatnya menyuplai bola ya. Berbeda dengan Neymar dan Mbappe yang cenderung kepada seorang pelari dan juga pengolah bola. Jadi tugas untuk mencetak gol itu sebenarnya diberikan kepada Neymar dan Mbappe ya. Sementara Di Maria itu adalah seorang, dulu dia dribblenya bagus dan juga punya kecepatan. Namun sekarang Di Maria sudah kepala tiga ya. Jadi dia lambat laun bertransformasi ke posisi baru. Sekarang dia lebih kepada bagaimana caranya menyuplai bola kepada Neymar dan Mbappe. Dan pelatih PSG Thomas Tuchel sudah merubah dia menjadi seorang pelayan dengan baik ya. Sekarang Anda bisa lihat ya, kalau Neymar Mbappe ini kalau nggak ada Di Maria, saya rasa malah capek sendiri. Mereka Mbappe dan Di Maria malah bekerja sendiri ya. Jadi faktor Di Maria itu sangat penting. PSG juga ada senior ya, yang akan sangat berpengaruh di laga-laga krusial seperti ini ya. Ada kipernya Keylor Navas, itu adalah alumni juara Real Madrid ya, juara Liga Champions 3 kali di final ya. Dan juga ada Thiago Silva, pemain yang berpengalaman, bek timnas Brasil ya, sudah berkepala tiga, namun pengalaman dan jam terbangnya tidak dapat diragukan, akan sangat berguna bagi PSG. Jadi PSG ini mengandalkan kombinasi dari penyerangnya ya, terutama ketika Neymar Mbappe ini main bersama, ditambah Di Maria sebagai pengumpannya, dan juga ada beberapa pemain senior ya. Secara lini per lini sih PSG sebenarnya lemah di lini tengah ya, karena PSG ini kurang kreatif, karena hampir semua tiga gelandangnya ini tipenya sama ya, mereka tipenya bertahan semua ya. Biasanya yang mengalirkan bola ini adalah Verratti ya, cuma Verratti ini jarang main, nggak tahu kenapa, apa memang kegeser atau kurang fit. Mungkin ini strateginya aja ya. Sekarang Marquinhos pun digeser lebih ke menjadi gelandang bertahan ya.
Kan Marquinhos di timnas Brasil dan PSG di musim lalu dia back tengah bersama Thiago Silva. Sekarang dia maju menjadi gelandang bertahan. Dan Marquinhos malah sering mencetak gol ya kalau menjadi gelandang bertahan. Ini bukti kalau Thomas Tuchel ini jenius ya, bisa merubah posisi pemain. Buktinya di Marquinhos dan Di Maria ya, sukses perubahannya. Terus perubahan aja. Sekarang ke Bayern Munchen ya. Nah, Bayern Munchen ini sebenarnya lebih merata daripada PSG ya. Kalau PSG ini kita bicara Neymar dan Mbappe ya. Tapi kalau Munchen mungkin kalian akan bicara Lewandowski, tapi sejujurnya enggak, karena Munchen ini merata ya. Jadi sekarang itu Thomas Muller pun juga sudah memberikan kontribusi. Kan dia memecahkan rekor asis ya. Asisnya lebih banyak daripada De Bruyne ya. Hebat loh Muller. Muller ini striker loh ya, tapi sekarang menjadi gelandang serang. Dan asisnya mengalahkan De Bruyne ya. Hebat banget. Yang notabene striker, asisnya lebih banyak daripada gelandang serang. Keren gak tuh? Jadi Munchen itu merata ya. Sekarang Munchen juga mengorbitkan pemain muda yang gila ya, punya kecepatan semua yang pemain mudanya ini, kayak Kimmich, belum di sayap back kiri Alphonso Davies ya, dari pemuda dari Kanada ini, larinya kencang banget itu, sampai dijuluki runner nip. Nah, itu katanya julukannya. Terus juga ada Sergei Gnabry ya, itu sayap kanan, mantan Arsenal. Sekarang Wenger pasti nyesel ngelepas dia, karena di Munchen ini gila ini orang ya, cepat banget ya, kayak Ronaldo ini orang. Naluri golnya tinggi ini, kaki kanan kirinya hidup ya, dan muda dia ini, larinya kencang juga. Dia jelas jadi masa depan timnas Jerman. Mungkin lebih merata ya, jadi nggak hanya mengandalkan Lewandowski, tapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda ya. Dan juga mungkin ini untuk musim ini sudah mencetak 100 gol di liga domestik ya, padahal di liga domestiknya, liga lokal ya maksudnya, liga Jerman ya, itu pesertanya cuma berapa ya, 17 loh, tapi sudah mencetak 100 gol, mengalahkan liga Inggris yang pesertanya 20 gol ya. Jadi ini hebat banget pelatih ini memang. Hansi Flick ini mantan asistennya Niko Kovac dan juga merupakan alumni dari Piala Dunia yang dimenangkan Jerman ya 2014 ya. Ketika itu dia menjadi asisten dari Joachim Löw ya, pelatih Jerman yang sekarang. Dan pelatih dari Munchen ini sebenarnya secara permainan biasa aja ya, benar-benar bagaimana caranya mereka menyerang dan saling mengisi ruang. Jadi strateginya tidak terlalu aneh-aneh itu ya, strateginya textbook, namun dia mampu memanfaatkan potensi ya, memanfaatkan potensi yang ada. Di sini yang paling kelihatan itu Thomas Muller ya. Thomas Muller sekarang menjelma menjadi pengalih ruang. Dia itu kan sekarang selalu bergerak ya. Kalau dulu kan dia itu striker, biasanya mencetak gol walaupun sedikit peluang. Namun sekarang karena ada Lewandowski, dia merubah perannya menjadi lebih kepada bagaimana cara dia untuk membuka ruang. Dan ternyata cara ini berhasil membuat Lewandowski mudah tugasnya. Muller ini kalau di Jerman dijuluki Raumdeuter ya. Diingat ini, Raumdeuter. Jadi itu adalah kayak penerjemah ruang bahasa Indonesianya. Jadi Muller ini selalu bergerak. Bergeraknya itu biasanya harus sinkron dengan penyerang lain, sehingga dia mampu menciptakan lubang yang dimanfaatkan oleh pemain depan Bayern. Jadi itu adalah perubahan besar dari sistem Munchen. Sekarang nggak hanya Lewandowski, namun sekarang juga semuanya terlibat ya. Jadi jumlah gol di Munchen ini merata ya, nggak kayak di PSG ini biasanya Mbappe, Neymar, tapi kalau di Munchen semuanya
bener-bener house goal ya, jadi berbahaya. Itu bisa berbahaya buat PSG ya, karena semua patut diwaspadai. Konsentrasi pun terpecah ya. Sekarang ke poin akhir ya. Apa sih plus minusnya PSG dan Munchen? Kalau plusnya PSG ini penyerangnya ya, trio penyerangnya ya, Di Maria, Mbappe dan Neymar ya. Itu jelas menurut saya adalah trio terbaik untuk saat ini ya. Trio ya, jadi 3 penyerang. Jadi trio penyerangnya ini yang terbaik saat ini, mengalahkan penyerang manapun ya, menurut saya ya. Karena apa? Karena ketiganya ini karena tugasnya berbeda, perannya berbeda, jadi saling melengkapi. Ditambah Mbappe dan Neymar ini kuat di duel 1 lawan 1 ya, satu cepat, satu dribblenya oke ya, sulit untuk itu mengawal. Jadi mungkin nanti keras itu backnya Munchen ya, karena kalau nggak keras lewat itu 2 orang, saya jamin lewat kalau nggak dikerasi. Terus kalau Munchen plusnya ini merata ya, dan juga lini tengahnya menang Munchen jauh, karena Munchen tengahnya hebat banget ya. Ada Goretzka itu yang biasanya box to box ya, itu geraknya banyak, tugasnya itu menghentikan dan juga kadang-kadang muncul di kotak penalti, macam Yaya Toure mainnya, atau kayak Frank Lampard tiba-tiba masuk ke kotak penalti. Itu gelandang rasa striker itu. Juga gelandang satunya itu Thiago ya, mantannya Barcelona, itu juga sangat tenang dan juga memiliki kemampuan untuk membagi bola yang baik. Itu kayaknya benar-benar dibutuhkan oleh MU itu, pembagi bola. Karena pembagi bola MU kayak Pogba ini terlalu bergaya ini, kurang sederhana mainnya. Perlu dibina dia. Ya, jadi kalau lini tengah itu kuat Munchen. Terus untuk juga Munchen itu lebih merata aja ya. Kalau PSG itu Mbappe, Neymar sentris. Tapi sekarang PSG udah mulai ada variasi karena pelatihnya dari Jerman ya. Jadi pelatih Jerman ini biasanya gimana ya, disiplin dan bener-bener punya kekayaan strategi. Jerman itu terbukti kan sekarang banyak pelatih Jerman yang papan atas ya, kayak Jurgen Klopp itu di Liverpool. Terus sisi lemah ya, kalau PSG ini lemahnya di tengahnya itu kurang kreatif ya. Jadi bola itu kayak gimana caranya bola dikasih Di Maria, terus Di Maria yang ngasih umpan ya. Jadi tengahnya PSG ini kurang kreatif menurut saya. Terus kalau kurangnya Munchen ini lini belakang ya. Jadi Munchen ini belakangnya biasa aja ya. Boateng itu udah tua, masanya udah lewat. Alaba sekarang jadi back tengah ya, sebenarnya nggak terlalu tinggi tapi kecepatannya bagus dan sudah berpengalaman. Kelihatan lawan Lyon itu udah awal-awal udah Lyon dapat 3 peluang ya, untungnya nggak masuk. Kalau masuk hasilnya berbeda. Jadi ini belakang bisa dieksploitasi oleh Munchen. Tapi kita lihat siapakah yang mendapatkan gol pertama. Kalau menurut saya gol pertama harusnya di PSG, karena ini belakangnya Munchen ini terlalu mudah ditembus. Tapi nggak tahu lagi, ini cuma perhitungan ya. Sekian dari saya ya, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.